Nah, dari ayat yang kita baca ini sudah sangat tegas dan jelas dan keras peringatan Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk kita mengembangkan diri, menggunakan segala potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita di masa-masa muda kita. Artinya Tuhan menghendaki masa muda kita ini kita gunakan untuk kita mempersiapkan hari depan, masa tua kita dengan lebih baik lagi. Sampai-sampai dikatakan bersuka citalah engkau pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Artinya di sini Tuhan memberikan keleluasaan kepada kita anak muda. Tetapi dalam kita mengembangkan diri, dalam kita mempersiapkan diri, dalam kita berusaha mengerahkan segenap kemampuan kita untuk sebuah kehidupan masa depan yang lebih baik, Tuhan tetap mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita lupa Tuhan. Itu sebabnya gereja sangat berharap peranan anak muda, keterlibatan anak muda di dalam gereja. Karena tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya jika masa muda kita mengabaikan Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah tragedi nantinya di masa tua kita. Ada dua ayat yang mengatakan kepada kita agar kita menggunakan waktu kita selagi kita muda, selagi kita remaja, selagi kita anak-anak, untuk kita tidak melupakan pencipta kita. Di dalam Pokok pasal 12 ayat 1 dikatakan sana, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum hari-hari yang malam yang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan. Ingat saudara, anak-anak muda yang kami kasih. Karena itu di dalam gereja sangat penting bahwa anak muda harus benar-benar mau memberi perhatian kepada perkara-perkara rohani, kepada perkara-perkara yang benar, kepada perkara-perkara yang benar, yaitu Tuhan itu sendiri. Ingat, ya saya tidak akan pakai ini catatan. Ya, ingat yang Tuhan kehendaki dari kita adalah pertama kita mau mempercayai Tuhan melalui iman kita kepadanya. Dan saya percaya kita sudah punya iman. Betul tidak? Kalau kita tidak punya iman, tidak mungkin kita hadir di ibadah ini. Tidak mungkin. Ini pada dasar bahwa kita sudah punya iman. Tapi iman yang bagaimana yang Tuhan minta agar dasar ini benar-benar tidak hanya berada pada titik dasarnya, tapi dasar ini harus bergerak, harus hidup. Ya. Nah di sini masalahnya ada banyak orangnya beriman cukup pada tingkat dasar. Ya. Nah, saya percaya kita yang hadir ini kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Makanya kita mau hadir di ibadah di gereja. Kalau kita tidak beriman, tidak mungkin kita mau ibadah di gereja. Ini adalah modal dasar. Karena itu dari modal dasar ini kita harus gunakan, harus kita kembangkan. Karena kemarin khotbah saya tentang iman yang dasar kecil, tetapi iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang dinamis, iman yang aktif. Dan dengan kita memiliki iman yang aktif inilah yang akan mengubah kehidupan kita sekarang dan seterusnya. Ingat anak muda, dunia sekarang sudah sangat gila. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan di keluarga om kita tadi terus, ternyata pengaruh narkoba tidak hanya di sosok, di kota, di pasar sosok, tapi sudah masuk ke desa-desa, masuk ke daerah perambang, masuk ke Nipu, Mengkasan, Sejiram, Peraman, narkoba, minuman keras. Nah, kita tidak memiliki benteng pertahanan jika kita
mengabaikan gereja. Dengar baik-baik. Karena gereja adalah benteng pertahanan moral kita. Kalau keimanan kita bagus, keimanan kita baik dengan Tuhan, maka kita sudah membentengi diri kita dari kehancuran moral yang akan merusak hidup kita. Kenapa? Saya katakan gereja adalah benteng pertahanan untuk kita menjaga moralitas kita agar kita tidak terimbas oleh pengaruh dunia yang sangat gila ini. Karena itu, mari malam ini kita gunakan modal dasar iman kita kepada Tuhan dan jangan main-main lagi kalau kita mau melihat masa depan yang indah, masa depan yang yes. Nah, ini keluar lagi, ya. Ya, dengan baik-baik ya. Tuhan tidak melihat kamu harus punya pendidikan yang tinggi. Memang itu penting, tapi bukan segala-galanya. Ya. Jadi kalau kita, Tuhan, aku hanya sekolah SD, aku hanya sekolah SMP, aku hanya sekolah SMA, apakah bisa aku menikmati masa depan yang lebih baik, yang lebih indah? Tuhan katakan, bila mana engkau berani mempercayakan hidupmu kepadaku. Nah, ini keluar terlambat. Ya. Bila mana engkau berani mempercayakan hidupmu kepadaku, kata Tuhan, aku sanggup mengubah yang tidak sanggup engkau ubah. Halo anak muda. Hai anak muda. Masih adakah di antara kita yang hari ini berpikir, mungkinkah aku nanti hidupku lebih baik dari teman-temanku yang ada di sini? Pertanyaannya, bila mana kita berjalan dengan Tuhan, sudah pasti hidup kita baik. Yang percaya katakan, amin. Ya, kan tadi Alkitab mengatakan, bersukacitalah, hai pemuda, dalam masa kemudaanmu. Turuti segala keinginanmu. Tapi keinginan yang bagaimana Tuhan mau? Bukan keinginan yang berdosa. Tapi kalau keinginan berdosa, kita akan bertanggung. Kita akan berurusan dengan Tuhan. Ya, karena hidup ini akan menjadi petaka jika, dengar baik-baik, jika kita tadi tidak punya iman, tidak punya modal dasar iman, tapi iman kita kepada Tuhan tidak kita gunakan untuk berjalan dengan Tuhan. Inilah petaka kehidupan. Maka jika kita mengabaikan iman sebagai modal dasar tadi, tapi kita mengabaikan peranan Tuhan dalam hidup kita, itulah petaka. Karena pada dasarnya kita sudah tidak lagi percaya pada Tuhan. Karena itu malam ini saya ingin mengajak kita anak-anak muda yang memiliki harapan masa depan yang baik. Saya percaya ada di antara kita nanti yang akan jadi tokoh besar, yang akan menjadi pengusaha besar, yang akan menjadi hakim, mungkin akan menjadi bupati, ketua DPRD, tidak tutup kemungkinan ada jadi gubernur, tidak tutup kemungkinan, ya kan? Mungkin beda berkata, tidak mungkin aku ini. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, kata-kata aneh. Ya, kita, Belva, semua kita, Livo, tiba-tiba jadi advokat, jadi pengacara, luar biasa. Ya, tidak semua kita punya kemungkinan. Tapi ingat, kemungkinan itu akan menjadi kenyataan bila kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri kita selagi masa muda ini. Kita gunakan, kita kerahkan segenap potensi kita, segenap kemampuan kita, dan dilibatkan Tuhan di dalamnya, pasti kita akan bisa. Karena ada yang mengatakan, Guru pasti bisa, sebab Yesus kuasa lakukan yang besar bersama Tuhan. Guru pasti bisa. Ya. Tapi tidak hanya ini yang ingin kami sampaikan kepada kita. Yang ingin kami sampaikan adalah hal yang paling mendasar. Kita harus beres dulu dalam masalah kehidupan yang
yang berdosa. Karena untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus bangkit, untuk itulah Yesus naik ke surga. Kita ini orang-orang yang berdosa. Kita berkata, tidak mungkin, aku masih kecil. Aku berumur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tidak mungkin aku berdosa. Kita sudah mewakili dosa dari nenek moyang. Jadi perkara dosa ini yang harus kita bereskan dulu. Ya, perkara dosa ini harus kita bereskan. Kalau kita sudah beres dengan perkara dosa, bagaimana kita bisa membereskan perkara dosa? Melalui keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dia akan turun kembali menyebut kita. Ini keimanan. Ya. Keimanan yang disertai dengan tindakan nyata kita untuk mengiringi dia melalui ketaatan kita melakukan bagian kita, yaitu taat kepada firman. Dengan demikian saya percaya kita akan mendapatkan jaminan hidup di masa depan. Karena Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Masih ingat ayat itu? Masih ingat? Yeremia 29 ayat 11. Aku tidak merancangkan malapetaka dan kecelakaan bagimu, kira-kira demikian. Tapi aku merancangkan hari depan yang penuh harapan. Ayo kita lihat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita anak muda yang hadir malam ini. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai yang sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan kepada kita. Tapi mengapa orang tidak menikmati rancangan Tuhan ini? Karena mereka hidup dengan caranya sendiri, hidup menurut keinginan sendiri, tidak mau mempercayai itu, tidak mau melibatkan Tuhan, masih tetap berkubang dengan dosa. Coba kalau nanti saudara anak-anak muda sudah berhasil jadi seorang bos, seorang tokoh besar, seorang pengusaha besar, seorang pejabat tinggi, kalau keimanan kita sakit-sakitan, tidak beres, saudara akan menjadi Sambo. Bisa menjadi Sambo, bisa menjadi Rafael, yang akhirnya dihukum mati, difonis mati, diponis seumur hidup masuk penjara. Enak-enak. Ya. Itu orang Kristen. Apa tidak dapat mereka? Kekayaan, uang sudah berbiliar-biliar, bahkan ada sampai triliunan. Tapi mengapa mereka terjebak dalam penistaan? Karena mereka tidak beriman sungguh-sungguh, sehingga terjerumus ke dalam penistaan. Nah, jadi hidup ini, kalau kita sudah sukses, kalau kita tidak beriman baik, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, PKK jadi. Firman Tuhan tadi tidak tergenapi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, bereskan dulu masalah dosa kita dengan Dia, minta pengampunan Tuhan, kemudian kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, percayalah, tidak ada yang mustahil. Ya, ingat, saya tutup renungan singkat ini buat kita. Ada 2 orang bersahabat karib. SD-nya sama, satu sekolah yang sama, SMP satu sekolah yang sama, SMA satu sekolah yang sama, kemudian di universitas di satu fakultas yang sama. Ya. Tapi beda jurusan. Ya, yang satu jurusan hukum, yang satunya tidak, itu jurusan ekonomi. Ujung punya ujung, 2 sahabat ini, yang satu dari mulai dia SD sampai dia menyelesaikan kuliahnya, sampai dia menjadi hakim, dia tetap cinta kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap aktif ke gereja, dia setia kepada gereja, bahkan melibatkan diri dalam pelayanan gereja. Sementara yang satunya sudah jauh dari Tuhan, tak peduli dengan gereja, tak peduli dengan iman, tak peduli dengan doa, tidak peduli dengan perkara-perkara lain. Dan apa yang terjadi? Yang cinta akan Tuhan ini yang tetap ikut kegiatan rohani, dia menjadi hakim yang sukses dalam menangani setiap perkara, dipuja-puji oleh banyak orang. Sementara sahabatnya tadi, apa yang terjadi? Dia ketangkap karena melakukan tindak kriminal yang sangat fatal.
lalu dia diadili untuk vonis hukuman mati. Dua sahabat sama-sama sekolah yang sama, tiap hari bergaul, nasibnya berbeda. Yang satu haleluya, yang satu petaka. Kenapa? Karena yang satunya berpaling dari iman, yang satunya tetap bertahan dalam iman. Saya berharap kita anak-anak muda hari ini mau menjadi anak seorang pemuda yang tadi sukses jadi pejabat hakim yang sangat diidolakan oleh banyak orang. Tidak jadi teman yang tadi di pojok rumah. Karena itu hari ini kepada anak muda yang kami kasih dalam Tuhan, mari malam ini kita mau kembali bangun komitmen kita dengan Tuhan. Selagi muda ini kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Sebab jika kita mengabaikan masa muda kita mengabaikan didikan gereja, karena gereja adalah benteng untuk kita dapat ketahanan moral untuk tidak mudah terjerumus oleh pengaruh. Dan percayalah, jika moral kita baik, integritas kita baik, itulah yang akan bisa merubah nasib untuk menjadi baik. Setinggi apapun sekolah kita, kalau perilaku hidup kita tidak sejalan dengan Tuhan, kita tidak jujur, kerja kurang tanggung jawab, kita tidak akan dipercayakan oleh Tuhan, bahkan oleh manusia. Dan itulah malapetaka dalam hidup. Malam ini, singkat cerita, marilah kita mau berkata, Tuhan Yesus, aku mau malam hari ini, di masa mudaku sekarang, aku mau mengiringi Engkau sampai akhir hayatku, karena aku tahu hidupku sudah ada di dalam rancangan yang terbaik. Aku percaya masa depanku di tangan-Mu adalah terbaik adanya. Karena itu, jika aku sudah berdosa hari ini, mohon ampun Tuhan. Aku hari ini janji untuk setia kepada Tuhan, setia kepada rumah Tuhan, untuk menjaga perilaku hidupku supaya aku tidak terjerumus dalam perkara dosa dunia. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.